Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, abang-abang dan kakak semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam yang dibunuh saat ibadah. Nabi Yahya alaihissalam adalah termasuk 25 nabi dan rasul yang wajib diimani umat Islam. Beberapa kisahnya semasa hidup turut diceritakan dalam Al-Quran dan buku-buku kisah Nabi. Salah satunya adalah kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam adalah putra satu-satunya Nabi Zakaria alaihissalam dan merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Bagaimana tidak? Nabi Zakaria alaihissalam memiliki anak ketika usianya sangat lanjut dan bahkan istrinya adalah seorang wanita mandul. Hal ini dijelaskan dalam buku riwayat 25 Nabi dan Rasul oleh Gamal Komandoko. Diceritakan dalam buku tersebut, ketika Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan, keadaan Bani Israel sedang berada di bawah perjanjian bangsa Romawi. Saat itu Raja Herodes menjabat sebagai wakil kekaisaran Romawi yang berkedudukan di Palestina. Ia merupakan pemimpin yang amat kejam, bengis dan tidak mengenal peri kemanusiaan. Pada saat itu, Bani Israel terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok mayoritas adalah kaum Bani Israel yang tidak lagi menjadikan Allah SWT sebagai Tuhan dan sesembahannya. Sedangkan kelompok minoritas tetap berpegang teguh pada ajaran Tauhid, Taurat, dan Zabur. Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai pemuda yang saleh. Ia sering berjuang bersama ayahnya untuk mengemban risalah Allah SWT, yakni dengan menyadarkan kaum Bani Israel kepada jalan yang benar. Nabi Yahya alaihissalam muda benar-benar bisa merasakan permusuhan dan pertentangan yang dilakukan kaumnya kepadanya dan ayahnya. Terlebih lagi ketika tokoh-tokoh Bani Israel bersekutu dengan Raja Herodes untuk menentang dakwah mereka. Allah SWT lalu mengangkat Yahya menjadi seorang nabi yang mengajarkan ajaran kitab Taurat kepada kaumnya. Beberapa dari kaum tersebut tersadar atas perbuatan dosa mereka, sehingga Nabi Yahya alaihissalam melakukan pertobatan atas mereka. Nabi Yahya alaihissalam memercikkan air dari sungai Yordan di atas kepala orang-orang yang hendak bertobat. Kegiatan yang disebut dengan pembaptisan ini memiliki maksud sebagai tanda pertobatan dan bukan pencucian dosa-dosa. Oleh karena itu, Nabi Yahya alaihissalam dikenal sebagai Yahya sang pembaptis. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam dibunuh saat ibadah. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam berawal dari berita menggemparkan dari Raja Herodes yang hendak menikahi anak tirinya sendiri yang bernama Herodia. Pernikahan antara Raja Herodes dan putrinya, Herodia sudah mendapatkan persetujuan dari istri Herodes yang juga merupakan ibu Herodia. Oleh sebab itu, tidak ada lagi orang yang berani untuk mengungkapkan ketidaksetujuannya. Berbeda dari semua orang, Nabi Yahya alaihissalam justru sangat menentang pernikahan antar keluarga ini. Pernikahan ini merupakan perbuatan yang terlarang dalam kitab Taurat dan tentu saja Nabi Yahya alaihissalam harus meluruskannya. Nabi Yahya alaihissalam tidak gentar untuk menentang pernikahan Raja Herodes tersebut. Ia mengatakan dengan lantang, apa yang akan diperbuat oleh Raja Herodes adalah sebuah kesalahan. Raja Herodes pun sangat murka dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ia berniat untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman beratnya karena keberanian Nabi Yahya alaihissalam menentang kehendaknya. Berbeda dari ayahnya, Herodia berusaha membujuk Nabi Yahya alaihissalam dengan cara yang berbeda. Ia memanfaatkan kecantikan dan tubuhnya yang bagus untuk merayu Nabi Yahya alaihissalam dan hendak melakukan hal yang tidak pantas. Nabi Yahya alaihissalam pun menolak dengan tegas ajakan Herodia tersebut.
Hal ini berujung pada kemarahan Herodia dan fitnah yang menyebar berkaitan dengan Nabi Yahya alaihissalam. Ia dituduh ingin menikahi Herodia, sehingga ia membuat peraturan bahwa pernikahan dengan ayahnya sendiri dilarang di dalam Taurat. Mendengar aduan dari anaknya dan calon istrinya tersebut, Raja Herodes lantas marah besar. Ia memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Para prajurit pun menemukan Nabi Yahya alaihissalam. Ia sedang beribadah kepada Allah SWT. Tanpa basa-basi, prajurit itu pun langsung menebaskan pedangnya ke arah kepala Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam wafat seketika karena kepenggal kepalanya. Ia wafat sebagai seorang syuhada yang selalu membela agama Allah SWT. Kisah wafatnya Nabi Yahya alaihissalam tersebut diceritakan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, melainkan dari isyarat sebuah riwayat Bani Israel yang bersumber dari orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak abang-abang, kakak semua. Mudah-mudahan apa yang menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.